Kau terlambat. Maaf. Aku terlambat karena harus merawat pasien. Merawat pasien atau merawat tamu? Kau satu-satunya tamuku. Mulut laki-laki. Penipu ulung. Berbohong adalah bagian dari pekerjaanku. Biaya pengirimannya. Kau tidak membeli layanan ini. Aku tidak bisa menipumu. Lepaskan bajumu. Tidak buruk. Semoga uangku tidak terbuang sia-sia. Mari kita mulai. Tenang saja. Semoga kau mendapatkan nilainya. Jangan sampai kau membuatku menyesal. HMPH, aku pasti akan membuatmu menyesal. Aku belum bisa membunuhnya. Membunuhnya sekarang akan membuatku harus membayar nyawa. Bagaimana dengan Wei Wei? Halo, Tuan Fu, model pria yang kau atur kemarin, apakah kau puas? Sampaikan padanya, dalam waktu 3 bulan, aku harus hamil, tidak masalah. Pacaran dan menikah bagi wanita sepertiku hanyalah membuang waktu. Jadi aku memilih untuk langsung membayar. Membiarkan ayah dan mengambil anaknya. Ikan besar ini akhirnya terpancing. Ayah, bulan depan saat aku pulang, aku akan mengajakmu dan adikku berlibur ke Eropa. Benarkah? Luar biasa. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya. Baiklah. Ya, sampai jumpa. Ayah. Ayah, ada apa dengan ayah? Tolong. Ada yang bisa menolong? Ah. Dokter, saya kakak laki-laki Cheng Wei. Bagaimana keadaannya sekarang? Kondisinya tidak terlalu baik. Kemungkinan besar akan menjadi pasien vegetatif. Dokter, saya mohon. Tolong selamatkan dia. Tenang saja. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Tapi melihat kondisinya saat ini, biaya pengobatan selanjutnya akan sangat tinggi. Akan menjadi lubang tanpa dasar. Kau harus bersiap mental. Dokter Xie. Biomaterial adaptif adalah hasil riset terbaru dari grup Fuji kami. Material ini mampu menyesuaikan diri secara dinamis di dalam tubuh dan mendorong regenerasi serta perbaikan jaringan. Itulah Fuji yang kuat. Telah menghancurkan segalanya dariku. Kejahatan yang kau lakukan terhadap keluargaku. Aku pasti akan membalas dendammu dengan darah. Tuan Cheng, pinjaman Anda sebelumnya belum lunas. Batas kredit Anda tidak mencukupi. Kami tidak dapat memberikan pinjaman kepada Anda lagi. Kau juga tahu aturan dalam pekerjaan kita ini. Tidak pernah ada istilah uang muka di sini. Kembalilah dan kerjakan tugasmu dengan patuh. Atau pergi saja. Saya sudah melunasi biaya pengobatan kakak perempuanmu untuk musim pertama. Jika tidak ada halangan, biaya selanjutnya juga akan saya tanggung semua. Siapa kau? Mengapa kau membantuku? Tuan Chen, kau tidak ingat aku? 3 tahun yang lalu. Hahaha. Haha, tubuhmu bagus juga ya.
Aku duluan? Hahaha. Jangan sentuh aku. Tolong. Ah, berhenti. HMPH, mainkan dia. Hehehe. Ahwa. Hanya lambat 1 detik. Tidak apa-apa, aku datang untuk menyelamatkanmu. Biaya pengobatan adik perempuanmu akan kubayar. Jika kau membutuhkan sesuatu nanti, kau bisa menghubungiku. Grup Fuji. Aku memang membutuhkan bantuanmu. Apa? Aku membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan di grup Fuji. Kau? Shinosuke. Rasanya aku pernah bertemu denganmu. Siapa kau? Xiao Xin. Rasanya aku pernah bertemu denganmu. Siapa kau? Saya karyawan baru di bagian pemasaran. Nama saya Chen Yunki. Siapa yang merekrutmu? Si King Yun adalah orang yang saya rekrut. Sekarang bukan musim perekrutan. Bagaimana dia bisa masuk sebagai karyawan baru? Baru saja ada seseorang yang mengundurkan diri. Saya melihat kualifikasi pendidikan King Yun bagus. Dan sesuai dengan bidangnya. Jadi saya merekrutnya. Sudah berapa kali saya katakan padamu? Grup Fuji kami terdepan di industri ini. Banyak pesaing berupaya keras mencuri hasil kerja kita. Orang yang tidak dikenal tidak boleh sembarangan diterima. Tenang saja, saya sudah periksa latar belakangnya. Saya jamin dia tidak bermasalah. Mungkin saya terlalu curiga. Oh iya, bagian penjualan hanya boleh berada di lantai 1. Tidak boleh naik ke lantai atas. Baik, Wakil Presiden. Maaf ya, Yunki. Kakak perempuan saya agak waspada. Jangan tersinggung. Tidak apa-apa. Saya akan membuatnya mempercayaimu. Ah. Ah. Wakil Direktur. Aduh, aku hampir mati. Shiking, kau sudah bangun? Syukurlah. Kau diculik di garasi. Untungnya Kak Cheng Yun melihat dan menyelamatkanmu. Siapa yang menculikmu? Saat ini aku belum tahu. Hasil penelitian biomaterial adaptif menarik banyak iri dari sesama peneliti. Mungkin ulah dari salah satu pesaing. Pastikan untuk menyelidiki dengan jelas. Kejadian serupa jangan sampai terulang lagi. Baiklah. Saya mengerti. Baiklah. Puisi itu. Yunki terluka karena menyelamatkanmu. Maukah kau menjenguknya? Apakah kau sedang mengajariku? Tidak, aku hanya akan keluar. Wakil Presiden, ada apa? Kukira kaulah yang menyelamatkanku. Katakan, imbalan apa yang kau inginkan? Tidak perlu, Wakil Presiden. Itu tugasku. Aku hanya kebetulan lewat saja. Kelihatannya kamu cukup mahir. Hanya hobi saja. Aku pernah belajar Sansho beberapa tahun. Bagaimana kalau menjadi pengawal saya? Gajinya lebih tinggi daripada menjadi sales. Terima kasih atas tawaran baik Wakil Presiden. Tapi kemampuan bela diriku hanya cukup untuk menghadapi preman-preman kecil saja. Mungkin aku tidak bisa menangani pekerjaan sepenting ini. Dan cukup pemarah juga.
Kau adalah pria pertama yang berani menolakku. Jika tidak ada hal lain, Wakil Presiden, aku permisi dulu. Masih ada pekerjaan lain. Apakah pria yang kukagumi, Fushikin, bisa datang dan pergi sesukamu? Mungkin aku adalah pengecualian. Tidak ada pengecualian. Lepaskan bajumu. Ah, darahnya sudah keluar. Wakil Direktur, ini tidak baik. Jangan bergerak, sebentar lagi selesai. Terima kasih, Wakil Direktur. Mulai besok, kau adalah pengawal pribadiku, yang khusus melayani aku seorang. Mengerti? Jika aku menolakmu lagi, maka aku akan terlihat seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Baiklah. Hanya dengan mendapatkan kepercayaanku, baru bisa menemukan bukti kejahatanmu. Tidak akan lama lagi, aku akan membuatmu mendapatkan balasan yang setimpal. Shiking, kau di sini ngapain? Itu semua salahku. Aku sudah memikirkannya lama sekali. Orang yang paling kusayangi adalah kamu. Bisakah kamu memaafkanku sekali lagi? Sekarang aku memohon padamu dengan sangat berani untuk rujuk. Bagaimana? Apakah kamu sudah bosan bermain-main dengan artis kecil? Atau kamu juga dihianati? Lalu datang padaku untuk meminta saran? Fushiking, aku sungguh-sungguh ingin rujuk denganmu. Apakah perlu kamu berbicara sekasar itu? 是啊，我对我尊敬的人很客气，只对贱人刻薄。哎，志清，许之耀，你忘记你之前对我做过什么吗？赶紧滚！之耀，之耀，未有。 Kenapa kau ada di sini? Xiao, apa kau tidak menginginkanku lagi? Besok kau akan menikah dengan wanita tua Fushikin itu? Ini perjodohan bisnis. Aku tidak peduli, kau tidak boleh meninggalkanku. Su Xiao. Ini Shiking. Kami akan menikah besok. Kau berani selingkuh saat ini? Fushiking, ku bilang padamu. Aku dan Xiao sudah baik-baik saja sejak lama. Kaulah pelakornya. Kau hampir berumur 30 tahun. Sudah tua dan layu. Kalau bukan karena uangmu, pria mana yang mau menerimamu? Baik sekali. Su Xiao, kita benar-benar hancur. Hiduplah bersama perempuan jalang itu seumur hidupmu. Ya. Ah. Su Xiao, kau lupa apa yang kau lakukan padaku sebelumnya? 赶紧滚！ Cepat pergi. Ah. Kau ini siapa sih? Berani-beraninya kau menyentuhku. Siapa aku tidak penting. Yang penting aku harus melindungi keselamatannya. Kau cuma pacar sampingannya saja. Su Xiao, awas mulutmu. Apa yang kukatakan salah? Bukankah kamu hanya mencari dia untuk mengelabui keluargamu? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Kamu menginginkan anak? Kamu tidak perlu membayar mahal untuk mendapatkan anak. Kamu bisa menemukan saya saja. Mengapa repot-repot melakukan semua itu? Kamu menyuruh orang untuk memata-matai kehidupanku? Menempatkan mata-mata? Kalau kau tidak bilang, aku juga bisa menebaknya. Tidak kusangka kau bukan hanya seorang laki-laki brengsek yang berselingkuh, tapi juga menggunakan cara yang begitu rendah, sungguh memalukan. Ah, aku hanya peduli padamu. Tuan Su, tolong hargai dirimu sendiri. Jika kau terus mengganggu wakil direktur, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Fushikiang, kau tunggu. Aku pasti akan membuatmu menangis dan memohon padaku. Shiking, kau mencariku? Apa yang telah dia berikan kepadamu? Shiking, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki riwayat panggilanmu. Berapa lama kau berbicara dengan Su Xiao di telepon? Semuanya sudah jelas. Apa aku harus memberitahumu isi pembicaraannya? Baiklah, aku akui aku yang memberitahu Su Xiao. Kupikir dia benar-benar menyesal. Dan dia benar-benar ingin balikan denganmu. Jadi aku tidak. Bibi Hua, kau sepupuku. Sudah bersamaku selama bertahun-tahun.
Tidak tahukah kau batasku? Bahkan sampai melanggar aturan. Maafkan aku. Aku tidak menyangka kau akan semarah ini. Sudahlah, Huaing. Seharusnya aku memecatmu. Hanya menamparmu saja. Sebelum aku menyesal. Cepat pergi. Aku akan pergi sekarang. Shiking, tenanglah. Jangan sampai kau sakit karena marah. Chen Yuki ada rapat bisnis besok. Temani aku. Baik. Kebetulan sekali. Kenapa kau juga tertarik dengan proyek ini? Apakah kau datang untuk merebut proyek ini? Merebut? Apa maksudmu? Hei, proyek ini, keluarga Sukami pasti akan mendapatkannya. Su Xiao, hubunganmu karena selalu kau merebut proyekku? Hanya denganmu? Oh, tebak siapa ini? Bukankah ini orang yang pernah kukalahkan? Su Xiao, ini setidaknya adalah acara resmi. Membawa bos seperti ini juga tidak memalukan? Kalau begitu, kamu lebih baik daripada kamu yang membawa pria tampan itu. Oh Meng, kamu juga tidak bertanya siapa dia? Kemarin dia datang dengan cincin berlian dan bunga mawar di depan gedung perusahaanku untuk meminta balikan. Ada hal seperti itu? Tidak ada, nanti akan kujelaskan padamu. Aku akan memberitahumu. Laki-laki seperti dia, selalu menginginkan yang lain meskipun sudah memiliki yang satu. Kau sendiri adalah seorang pelakor. Nanti akan ada pelakor lain, pelakor keempat, kelima, keenam. Kau tunggu saja, hidupmu akan kacau balau. Tidak mau menerima nasihat baik. Mau menerima hukuman, Su Xiang bahkan memukulku. Dia berani memukulku di depan umum. Memukulmu ya memukulmu. Apakah perlu mempertimbangkan tempatnya? Kulitmu benar-benar tebal. Tangan sampai sakit karena memukulmu. Fu Shiking, kau wanita jalang. Sudahlah. Jangan berteriak. Su Xiao, wanita tua itu, menganiaya aku. Kau tidak mengurusnya juga? Apakah kau masih laki-laki? Sudahlah, apa yang harus kurus? Bukankah kau sendiri yang jatuh di sini? Ayo bangun. Pergi. Wakil Direktur, apa kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, aku harus tetap semangat. Masih banyak tamu yang harus kulayani. Kebenarannya. Kakek, kakek. Mengapa kau datang? Kudengar kau berhasil mendapatkan proyek itu. Maka aku datang untuk melihat kemajuan produksi biomaterial adaptifmu. Ini sekalian. Untuk menjengukmu. Kakek, apa yang menarik dariku? HMPH, sebelumnya kau bilang tahun ini pasti akan memberiku cicit. Lihat, hampir setengah tahun sudah berlalu. Cicitku mana? Kakek, lihatlah, bukankah aku sedang sibuk? Ah, aku sudah lama bilang padamu. Kau harus punya anak. Baru kakek bisa tenang memberikan saham Fuji Group kepadamu. Menurutku, kau sebelumnya tidak seharusnya membatalkan pertunangan karena emosi. Sekarang bagaimana? Kau kembali sendiri. Hai, anak itu semakin tidak pasti. Kakek, tenang saja. Aku akan segera menemukan cara agar kakek bisa menimang cucu. Kamu bahkan belum punya pacar. Bagaimana bisa punya anak? Baiklah, kakek, jangan khawatir. Jalan-jalan yang baik, aku akan menemukan caranya. Hari ini aku sudah sangat proaktif. Kau harus menunjukkan performa yang baik. Aku menolak 10 hari pekerjaan. Selama 10 hari ini kau hanya perlu bekerja sama denganku. Biarkan aku segera hamil. Tenang saja, Wakil Direktur. Luka ini, kau terluka. Aku menolak 10 hari kerja. Selama 10 hari ini kau hanya perlu bekerja sama denganku. Biarkan aku segera hamil. Tenang saja, Kapak. Luka ini. Kamu terluka. Terluka.
Tahun lalu saat mendaki gunung, tergores ranting pohon. Kegiatan di luar ruangan harus memperhatikan keselamatan. Saat ini harus fokus. 小专心点。Model pria ini cukup perhatian. Baunya agak familiar. 有点熟悉啊。 Ini kok mirip sekali. Kalian, kenapa kau memukulku? Orang tuaku bilang. Ayahmu kabur dengan wanita simpanannya. Dia tidak menginginkan kalian lagi. Omong kosong. Ayahku sedang bekerja di luar negeri. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Kalian tidak boleh mengganggunya. Pergilah. Mau dipukul? Jangan menangis lagi. Ini sandwich buatan saya sendiri. Kalau sudah kenyang, kamu tidak akan sedih lagi. Terima kasih. Ini jimat saya. Kuberikan padamu. Ini akan memberimu keberanian dan kekuatan. Aku pasti akan melindunginya dengan baik. Kita makan bersama, ya. Nah, ini untukmu dari dia. Tidak apa-apa. Mari kita makan bersama. Apakah dia? 是他。 Chen Yuki, kau sebelumnya terluka di lengan karena melindungiku. Lukanya sudah sembuh? Bagaimana lukanya sekarang? Terima kasih atas perhatian Wakil Presiden. Sudah lama sembuh. Biarkan aku melihatnya. Aku tidak tenang. Apakah ini hanya halusinasi saya, ya? Rasanya agak familiar. Wakil Direktur, ini. Apa saya tidak boleh peduli pada karyawan? Izinkan saya melihat bekas luka Anda sebelumnya. Saya menggunakan salep penghilang bekas luka. Sudah sembuh. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Bukankah Chen Yun dialah? Ada apa, Wakil Presiden? Tidak apa-apa. 我今天吃 Hari ini aku makan sandwich. Rasanya sama seperti sandwich yang diberikan kakak laki-laki yang dulu melindungiku waktu kecil. Cepat pergi. Mau dipukul? Jangan menangis. Ini sandwich buatan saya sendiri. 三明治。 Mungkinkah dia orang yang pernah kubantu waktu kecil? Oh, maaf, maaf. Saya tidak sengaja mengganggu kalian. Wai, sudah berapa kali aku bilang padamu? Jangan sembarangan masuk ke kantorku. Maaf ya. Siking, aku hanya ingin memberitahumu. Mengenai rapat terakhir itu. Ada sedikit masalah dengan jumlah souvenir yang dipesan. Pembeliannya gagal. Biar ku beritahu apa yang harus kau lakukan. Sekumpulan orang tidak berguna. Tidak bisa melakukan apapun. Pergi, pergi, pergi. Ah. Tuan Fang, apa kau baik-baik saja? Terima kasih, aku baik-baik saja. Ah, kau gadis kecil itu? 小女孩， Ah, apa? 什么？ Ini milikku. Waktu kecil aku memberikannya kepada seorang gadis kecil yang sedang dibuli. Kau adalah kakak laki-laki yang dulu melindungiku. Ya, sungguh tak terduga aku bisa bertemu denganmu setelah sekian lama. Waktu itu aku dibuli. Kau membantuku. Setelah dewasa aku diculik. Kau lagi yang menyelamatkan saya. Yinki, kau selalu menjadi pelindungku. Selama bertahun-tahun aku tak pernah melupakanmu. Dia telah melindungiku selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya bisa kembali kepada pemiliknya. Kurasa sebaiknya kuberikan padamu. Yinki, selama ini aku selalu ingin bertemu denganmu lagi. Fang Huai. Cepat serahkan kepada kelompok orang bodoh itu. Baiklah, saya akan segera pergi. Wakil Direktur, Tuan Fang. 方总必 Lagi pula dia sepupumu.
Apakah kamu tidak terlalu keras padanya? 会不会太重了？ Di perusahaan, dia bawahan saya. Tidak perlu kau mengajariku bekerja. Fusikiang, jika kau menginginkan seseorang, janganlah hanya menginginkan seorang pria tampan saja. Hem. 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 Kehidupan duniawi. Kau harus tahu. Kau buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas siapa aku. Kakak senior. Kakak Fu. Kita lihat saja nanti. Selamat datang para tamu undangan di acara peluncuran produk baru musim semi dan panas dari grup Fuji, Fushiking. Fushiking, kau merebut kekasihku. Aku akan menghancurkanmu. Yuki, apa kau baik-baik saja? Cepat, panggil seseorang. Hubungi 120. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia mengalami luka bakar akibat asam sulfat. Untungnya, area luka tidak terlalu besar. Dalam waktu seminggu seharusnya sudah sembuh. Tapi setelah operasi debridemen, perawatan luka tetap harus diperhatikan. Agar tidak infeksi. Baik, terima kasih, dokter. Bagaimana dengan Meiyang? Dia dibawa polisi. Semua karena saya. Kau sampai terluka. Tidak apa-apa, wakil manajer. Ini adalah kewajibanku. Yunki, bagaimanapun juga aku harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku. Halo, apakah Anda keluarga dari Cheng Wei? Saya. Begini, kondisi Cheng Wei beberapa hari ini membaik. Ada tanda-tanda ia akan sadar. Bagus sekali. Kalau begitu, saya akan menjenguknya setelah pulang kerja nanti. Terima kasih, dokter. Berhenti. Heha heha. Hahia. Ah, halo. Adik perempuanmu mengalami kecelakaan di rumah sakit. Cepatlah datang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Vivi. Tenang saja, dia baik-baik saja. Untung saja aku khawatir ada yang akan menyerangnya. Saya sudah mengatur orang untuk melindungimu secara diam-diam. Kalau tidak, akibatnya akan sangat mengerikan. Terima kasih banyak, Tuan Fang. Pelakunya sudah tertangkap. Sudah tertangkap, tapi saya takut akan mengungkapkannya terlalu cepat. Saya belum melaporkan ke polisi. Saya hanya menahannya untuk sementara. Anda telah bekerja keras, Tuan Fang. Jadi, siapa yang menyuruh pembunuh itu? Dia tidak mau bicara. Tapi aku melihat tato ini di tangannya. Ayah baik-baik saja. Dia kemungkinan besar adalah mantan pengawal kakek dari pihak ibuku. Sekarang dia menurut perintah Fushiking. Maksudmu Fushiking ingin membunuh ayahku? 傅世清又上当。 Dokter mengatakan kondisi Chen Wei membaik. Saya pikir Fushiking mungkin takut Chen Wei akan menuduhnya jika ia bangun. Jadi ia bertindak lebih dulu. Cinta buta. Baiklah, sampai jumpa.
Tolong aku. Tolong aku. Saudara Fu. Awan muncul. Tidak apa-apa kan? Aku akan segera menyelamatkanmu. Pasien mengalami beberapa memar jaringan lunak dan sedikit gegar otak. Tapi tidak apa-apa. Benar-benar mukjizat. Baiklah, istirahat yang cukup ya. Kak Yun, kau lagi yang menyelamatkan saya. Tapi saya ingin tahu mengapa kau selalu datang secepat ini. Wakil Direktur. Istirahatlah yang cukup. Cheng Yujie, aku rasa sikapmu akhir-akhir ini sangat aneh. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Wakil Direktur, kau berpikir berlebihan. Tapi memang ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Ada apa? Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Direktur. Apa? Kenapa? Ini urusan pribadi saya. Tidak perlu dijelaskan. Yunki Cheng. Yunki. Fu Shiking, mengapa aku sangat membencimu? Tapi aku masih belum bisa membunuhmu. Awan muncul. Bagaimana? Aku mendengar mobil Fujihara terguling menuruni bukit. Kau yang menyelamatkannya. Kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, aku datang untuk memberitahumu. Aku akan meninggalkan Fuji. Aku tidak berniat untuk terus bekerja di Fuji. Tapi Yunki, aku ingin memberitahumu. Aku juga menyukaimu. Sejak hari kau menyelamatkanku, aku sudah menyukaimu. Kenapa kau tidak pernah mengatakannya sebelumnya? Sebelumnya, aku pikir Shiking juga menyukaimu. Jadi aku tidak ingin bertengkar dengannya. Tapi sekarang kau akan meninggalkan Fuji. Maka aku mengatakannya. Ah, Shiking sangat mencintaimu. Jika kau pergi, dia pasti akan sangat sedih. Jika Fu Shiking benar-benar jatuh cinta padaku atau menikah dengan orang lain, bukankah itu akan membuatnya lebih menderita? Yunki, aku benar-benar menyukaimu. Mungkinkah kau mempertimbangkanku? Huai, maukah kau menikah denganku? Ah. Shiking, apakah kau sudah lebih baik? Aku baik-baik saja. Dokter bilang aku bisa pulang besok. Bagaimana keadaan perusahaan? Tidak ada apa-apa di kantor. Aku datang untuk memberitahumu. Aku akan bertunangan. Bertunangan? Kapan kamu punya pacar? Aku bahkan tidak tahu. Sebenarnya, kalian sudah saling kenal. Silakan masuk. Yunki, kapan kalian? Shiking, maaf ya. Aku tahu Yunki adalah pengawalmu. Tapi aku menyukainya. Jadi diam-diam aku merebutnya darimu. Maaf ya. Wakil Direktur, aku dan Yunki saling jatuh cinta. Tolong restui kami. Baiklah. Kalian keluar dulu. Biarkan aku sendirian sebentar. Shiking. Keluar. Shiking, lepaskan aku. Shiking, aku sudah tahu tentang pertunangan Cheng Yunjin dan Fang Huai. Bagaimana kau bisa begitu mudah dimanipulasi oleh pria tampan itu sampai kau dan adikmu tertipu? Kau sendiri juga berselingkuh. Apa hakmu untuk menghakiminya? Ini sudah kapan? Kau masih melindunginya? Memang sebelumnya aku berselingkuh. Aku memang dibutakan oleh perasaan. Sekarang aku sudah mengerti. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Siapa bilang? Kau terlalu berharap. Ah. Lakukanlah ini demi anak kita, ya? Bukankah kau selalu menginginkan seorang anak? Belakangan ini banyak sekali masalah di rumah.
Dalam waktu sesingkat ini, kemana kau akan mencari orang yang lebih cocok menjadi ayah bagi anak kita daripada aku? Jangan bilang kau akan mencari pria muda tampan lagi. Begitulah. Kau benar. Mari kita balikan. Benarkah? Dan kita harus melakukannya sebelum Cheng Yuqi dan Fang Huai menikah. Bolehkah? Baiklah. Apa yang dia lakukan di rumah sakit? Dokter, ibu sudah hamil 4 minggu. Tapi ibu sebelumnya mengalami cedera. Keadaan janin agak tidak stabil. Silakan diskusikan dengan suami ibu. Apakah ibu ingin mempertimbangkan untuk dirawat inap agar kehamilannya terjaga? Terima kasih, dokter. Saya akan mempertimbangkannya. Baik. Dia mengandung anakku. Yunki sudah lama menunggu, ya? Tuan Fang, kita akan menikah. Kau harus memanggilku Huai. Hari ini kau tidak punya pekerjaan lain. Jadi harus menemani saya berbelanja dengan baik. Baik. Yunki, mau makan sesuatu? Bagaimana kalau kita beli ini saja? Yunki, Yunki. Wakil Direktur, ini adalah kue termahal di toko kami tahun ini. Puisi. Ini terlalu cantik. Kau pasti akan menjadi pengantin wanita tercantik. Pakai baju ini saja. Aku tidak mau ganti. Kenapa tiba-tiba mengantuk sekali? Apakah karena hamil? Ini bukan jalan menuju lokasi pernikahan. Kau mau membawaku kemana? Memukulmu. Ini di mana? Chen Yuki, Chen Yuki. Lepaskan aku, Chen Yuki. Cheng Yunki. Kenapa kau boleh menghabiskan uang dan mempermainkanku? Tapi aku tidak boleh mempermainkanmu? Cheng Yunki di satu sisi merendahkan diri. Di sisi lain menyusup ke perusahaanku. Kau sebenarnya ingin apa? Berani-beraninya kau bertanya padaku. Kau lupa bagaimana kau memperlakukan ayah dan adikku? Apa kau pikir aku benar-benar tidak tahu? Masih saja berbohong. Sekarang aku akan membalas dendam untuk ayahku. Ah. Shiking. Fu Shiking.
Sudah ketemu? Belum. Apakah polisi belum ada kabar? Belum. Cheng Yunqi adalah mantan tentara bayaran. Kesadaran anti pengintaiannya sangat kuat. Dia mungkin sengaja memilih jalan tanpa pengawasan CCTV. Hubungi aku jika ada kabar selanjutnya. HM. Dia tidak bisa menggunakan transportasi umum. Mengemudi di jalan tol. Jika nanti diperiksa, kemungkinan besar dia pergi ke daerah pinggiran kota yang sepi. Tuan Su, kami telah menemukan dermaga di pinggiran kota. Nelayan di sini mengatakan bahwa ada satu perahu kecil yang hilang. Baiklah, saya akan segera ke sana. Darah? Kok ada darah? Jangan-jangan anakku. Tidak. Maafkan aku. Baru saja mengandung anakmu. Sudah dibunuh oleh keluarga ayahmu. Fu Shixiang. Fu Shixiang, apa yang kau lakukan? Bukankah kau ingin membunuhku? Aku akan mati sendiri saja. Tenang, tenang. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Tenanglah kau. Pergi. Fu Shixiang, apa yang kau lakukan? Bukankah kau ingin membunuhku? Aku akan mati sendiri saja. Tenang, tenang. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Tenangkan dirimu. Pergi. Yuki, Chen Yuki. Kenapa kau tidak melawan? Aku yang memulai duluan. Kalau begitu bunuh saja aku. Chen Yuki, kenapa kau membunuh anakku? Dia juga anakmu, sayang. Anak apa? Ada apa dengan anak itu? Senjata. Senjata. Tangkap dia. Kau masih bengong ngapain? Cepat kejar. Kakak senior. Kakak senior. Anakku, anakku. Shiking, kau sudah bangun? Anakku. Di mana? Tidak apa-apa, nak, tidak apa-apa. Nak, tidak apa-apa. Aku salah menuduhnya. Shiking. Aku bahkan tidak tahu kau sudah hamil. Siu, lebih baik kita batalkan pertunangan kita. Tidak. Sebelumnya aku juga pernah menyakitimu. Kita dianggap impas sekarang. Jika, maksudku jika, Cheng Yunqi tidak mampu bertanggung jawab, aku bisa menjadi ayah dari anak itu. Terima kasih atas tawaranmu. Tapi aku perlu memikirkannya. Baiklah, istirahatlah. Aku tidak akan mengganggumu dulu. Orang itu sudah ditemukan? Belum. Dia terluka. Seharusnya tidak jauh, lanjutkan pencarian. Iya. Yunqi. Ada apa? Awan muncul. Awan muncul. Luka tidak boleh terkena air. Hati-hati dalam perawatannya. Jahitan akan dilepas setelah 7 hari. Baik, terima kasih, dokter. Apakah dia yang menusukmu karena cintanya yang membuta? Kau bilang kau baik-baik saja. Tiba-tiba menculiknya untuk apa? Sudahlah, sudahlah. Aku tidak akan bertanya lagi. Terima kasih,
Tuan Fang, istirahatlah di sini dan sembuhkan lukamu. Sisanya tidak perlu kau urus lagi. Kalau begitu, bolehkah aku menjenguk Fushi? 看看副事情了。 Sekarang di luar sana penuh dengan polisi yang mencarimu. Kau masih ingin pergi ke jaringan Citou? Yenki, kita akan menikah. Kenapa kau masih swaspada ini padaku? Tenanglah. Sekarang aku hanya ingin bersamamu dengan tenang. Terima kasih, Bibi Hua. Yenki, Yenki. Apa kau tidak apa-apa? Kakak senior, aku tahu aku telah menyakitimu. Kau tidak akan memaafkanku semudah itu. Tapi aku benar-benar khawatir padamu. Bersama-sama. Yunki, apa kau tidak apa-apa? Kakak senior, aku tahu aku telah menyakitimu. Kau tidak akan memaafkanku semudah itu. Tapi aku benar-benar khawatir padamu. Yuki. Aku bisa memaafkanmu. Tapi tolong ceritakan padaku mengapa kau begitu membenciku. Apakah kau mengenal mereka? Bukankah itu Profesor Cheng? Beliau adalah ayahku. Setelah kuperhatikan lagi, kalian berdua memang agak mirip. Tidak heran saat pertama kali bertemu kamu, aku merasa agak kenal. Apakah kamu tahu tentang kematian ayahku? Aku tahu. Pada hari ayahku meninggal, aku juga pergi ke rumahnya. Oh, bukan. Ke rumah kalian. Jadi, kematiannya benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Jadi adikku juga bukan kau yang dorong jatuh dari lantai atas? Ah, Profesor Cheng adalah guru besar saya. Biomaterial adaptif adalah teknologi yang kami kembangkan bersama. Lagi pula, saat aku pergi ke rumahnya hari itu, beliau baik-baik saja. Adikmu juga belum pulang. Kau benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Dan ayahmu meninggal karena serangan jantung mendadak. Bagaimana mungkin itu ada hubungannya denganku? Bagaimana kau bisa membuktikan ucapanmu? Aku ingat setelah pulang ke rumah hari itu, aku masih menelepon Profesor Cheng. Lihatlah, sekitar pukul 10 malam aku masih menelepon Profesor Cheng. Hasil autopsi menunjukkan ayahku meninggal sekitar pukul 11 malam. Fushi King masih meneleponnya pukul setengah 11. Itu menunjukkan dia masih hidup saat itu. Seharusnya tidak lama setelah dia selesai menelepon. Sayang sekali. Perjalanan dari rumah keluarga Fu ke rumahku memakan waktu lebih dari 1 jam. Artinya, Fushi King tidak mungkin pelakunya. Sekarang kau percaya apa yang kukatakan? Hasil otopsi menunjukkan ayahku meninggal sekitar pukul 11 malam. Fushi King masih meneleponnya pukul setengah 10 malam. Itu menunjukkan bahwa ayahku masih hidup saat itu. Seharusnya dia dibunuh tidak lama setelah menelepon. Perjalanan dari rumah keluarga Fu ke rumahku butuh lebih dari 1 jam. Artinya, Fushi King tidak mungkin pelakunya. Sekarang kau percaya ucapanku? Apa aku benar-benar salah mengira padamu? Kak Yun, demi anakku, aku bersumpah aku tidak membunuh. Jadi, selama ini aku membenci orang yang salah. Membalas dendam yang salah. Ini. Bukankah ini yang diberikan oleh bocah lelaki yang melindungiku waktu kecil? Jangan bilang kau adalah dia. Ini adalah bunga yang diberikannya padaku. Katanya ini yang kukasih padanya waktu kecil. Bohong. Dia berbohong. Ini jelas-jelas yang kau berikan padaku waktu kecil. Dia hilang. Begitu katanya, dia tidak pernah melihat benda itu. Ternyata telah dicurinya. Jadi, Fang Huai terus membohongiku. Dialah yang memberitahuku bahwa kau adalah pembunuh ayah dan adikku. Huai adalah Huai. Ternyata dialah yang selama ini bermain curang. Lalu, mengapa begitu? Aku tidak tahu. Tapi aku rasa dia selalu iri padamu. Ingin menggunakan tanganku untuk menyingkirkanmu. Dengan begitu dia bisa mengambil semuanya darimu tanpa susah payah. Termasuk grup Fuji.
Kita berdua memang sepupu. Tapi kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku menganggapnya seperti adikku sendiri. Kalian berdua punya masalah sejak kecil? 有什么过节吗？ Tidak, kalau harus dibilang. 是要说的话。 Ibuku menikah dengan ayahku dan melahirkan aku. Sedangkan bibinya menikah dan melahirkan dia. 出嫁生下的他， Jadi aku bermarga Fu. Dia bermarga Fang. Kakek sejak kecil membesarkanku sebagai pewaris. Meskipun tidak pernah diucapkan. Tapi aku tahu dia sangat mempermasalahkan hal ini. Itulah itu. Jadi dia selalu memendamnya selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya meledak. Sekarang dia memutuskan untuk memberantasnya. Menggantinya. Lalu siapa sebenarnya yang menyakitimu? 伤了你爸爸， Ayah dan adikku. Apakah dia keturunan Tionghoa? Aku tidak tahu. Tapi kali ini aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Aku akan membawa pembunuh itu ke pengadilan. Aku akan bersamamu. Halo Yunki. 一起。 Sebelumnya aku curiga penyakit pencernaan yang tak kunjung sembuh itu berhubungan dengan obat. Barusan aku membawa botol infusnya untuk diperiksa. Ada masalah serius. Masalah apa? Di dalamnya telah ditambahkan langdang, yang biasa disebut epilepsi. Alkaloid epilepsi itu beracun. Jika sedikit tertelan dapat meredakan nyeri. Tetapi jika tertelan dalam jangka panjang akan menyebabkan jantung berdebar, halusinasi, gangguan jiwa, bahkan kematian. Seseorang ingin agar Wei Wei tidak pernah bangun lagi. Apakah Fang Huai? Bagaimanapun juga, kita coba saja dia. Orang dewasa sebesar itu, kalian tidak bisa menemukannya. Sekelompok orang tidak berguna. Cepat cari lagi. Ah, kau diizinkan kembali, ya? Ya. Kau kemana saja tadi? Sulit sekali menemukanmu. Aku pergi ke rumah sakit untuk menjenguk. Ada apa? Bukankah polisi masih mencarimu? Aku khawatir padamu. Tidak apa-apa, yang penting baik-baik saja. Oh iya, aku punya kabar baik untukmu. Aku sudah bicara dengan dokter dan kita ganti obat infus impor. Tadi malam Wei Wei sudah sadar. Apa? Chen Wei sudah sadar? Iya, meskipun sekarang dia masih sangat lemah dan belum bisa bicara. Tapi aku yakin setelah beberapa waktu dia akan pulih. Itu sungguh bagus sekali. Nanti kalau aku ada waktu, aku akan pergi menjenguknya bersamamu. Kalau begitu aku akan istirahat dulu. Tolong periksa untukku, apakah Cheng Wei benar-benar sudah bangun. Jika dia sudah bangun, malam pun bunuh dia untukku. Ingat, menyamarlah sebagai kursi ruang perawatan dengan hati-hati. Ah, HMPH. Ingin menggunakan suntikan udara ke arteri untuk memperparah kerusakan saraf. Memang metode pembunuhan yang cukup cerdik. Siapa yang menyuruhmu? Apakah Fang Huai? HMPH. Berapa banyak yang dia berikan kepadamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Ingin mengorek informasi dariku. HMPH. Menolak nasihat baik. Menerima hukuman, cukup bermartabat juga. Kalau begitu, aku akan menyerahkanmu ke polisi atas tuduhan percobaan pembunuhan. HMPH, ku peringatkan kau. Identitasmu bisa kuselidiki seketika. Setelah kau masuk, keluargamu. Aku juga tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Apakah seorang wanita keturunan Tionghoa sepadan dengan semua ini? Kataku. Kalau kau tidak pernah bangun selamanya, tidak apa-apa. Siapa suruh kau bangun sekarang? Kalau mau disalahkan, hanya karena nasibmu buruk saja. Bagaimana keadaan semuanya? Tuan Fang, tenang saja. Anda akan menjadi pembicara terakhir dalam rapat pemegang saham lusa sebagai perwakilan yang wajib hadir. Nanti akan disiarkan langsung. Semua media besar sudah diundang. Setelah semuanya berhasil, kalian semua akan dipromosikan. Fushiki, aku akan membuatmu tahu. Baik laki-laki, anak-anak, maupun perusahaan.
Semua adalah milikku. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Dan kau pantas untuk melawan saya. Selanjutnya, mari kita beri tepuk tangan kepada Wakil Presiden Grup, Nona Fang Huai, untuk memberikan sambutan penutup. Para hadirin sekalian, selamat datang di konferensi ini. Mengenai bisnis grup, semua departemen sudah melaporkan sebelumnya. Isi utama pidato saya kali ini adalah untuk mengungkap kepada publik kejahatan Ketua Dewan Direksi Fusi Group, Fu Shiqing. Tuan Fang, bisakah Anda menjelaskan lebih detail? Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini Fusi merilis teknologi baru, yaitu biomaterial adaptif. Yang tidak banyak diketahui adalah, ini adalah proyek penelitian bersama antara Wakil Direktur dan Profesor Cheng Jun, mentornya di masa kuliah. Bagian paling inti dikerjakan sendiri oleh Profesor Cheng. Sebelumnya belum pernah dipublikasikan. Bahkan Fu Shiqing pun tidak tahu. Namun baru-baru ini, Profesor Cheng Jun dibunuh di rumahnya. Dan semua data terkait teknologi itu hilang. Maksud Bapak, Direktur Fu membunuh Profesor Cheng untuk mencuri teknologi inti? Ya. Benar. Tidak hanya itu. Fu Shiqing juga mendorong putri Profesor Cheng, Cheng Wei, dari tangga. Menyebabkan kerusakan otak yang parah. Setelah koma selama beberapa bulan, ia meninggal dunia pada malam sebelum kemarin. Siapa bilang aku sudah mati? Cheng Wei, kau belum mati. 2 hari yang lalu malamnya kau menyuruh orang untuk membunuhku di rumah sakit. Untungnya aku sudah bangun lebih awal. Untung kakakku dan kakak sepupuku sudah memindahkan aku lebih dulu. Kalau tidak, aku akan kembali menjadi korban racunmu. Cheng Wei, bicara itu harus ada buktinya. Dengan apa kau bilang aku yang menyuruh orang membunuhmu? Kau pikir? Halo, tolong periksa apakah Cheng Wei benar-benar sudah sadar. Jika dia sudah sadar, malam ini juga selesaikan dia untukku. Ingat, samarkan sebagai kecelakaan medis. Rahasiakan. Ini rekaman pembicaraanmu dengan pembunuh bayaran yang kau sewa. Dia orang yang teliti. Mencatat semua percakapanmu dengannya. Untuk berjaga-jaga. Rekaman bisa diedit. Ini tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan. HMPH, ini bukan satu-satunya bukti. Ini catatan panggilanmu dengan pembunuh bayaran yang kau pekerjakan. Dia orang yang teliti. Mencatat semua percakapanmu dengannya. Untuk berjaga-jaga. Rekaman bisa diedit. Ini tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan. Berdasarkan laporan autopsi, tubuh Profesor Cheng mengandung atropin, yaitu penenang epilepsi. Dia memang sudah memiliki penyakit jantung. Ini bisa memicu detak jantungnya yang terlalu cepat dan menyebabkan kematian. Ini bukan sesuatu yang orang biasa ketahui. Jadi, kau juga lulusan farmasi. Dasar apa kau katakan itu perbuatanku? Sebelumnya di botol infus Chunwei juga ditemukan komponen serupa. Dan kau dengan alasan dinas berkali-kali mengambil obat jenis itu di perusahaan. Buktinya sudah sangat kuat. Fang Huai, berhentilah berdalih. Bapak Fang Huai dan ayahku tidak punya dendam terhadapmu. Mengapa kau harus membunuh kami? Bukankah karena dia hanya memihak pada Fu Shiqing? Dia tidak mau membiarkanku bergabung dalam proyek penelitian. Profesor Cheng menantikan peluncuran produk barumu. Kalau begitu aku pulang dulu. Baiklah, hati-hati di jalan. Apa?
Ayah, 爸， 爸， ayah. Ayah, ada apa dengan ayah? Tolong, tolong, tolong. Tempat. Ah, apa yang kalian mau lakukan? Lepaskan aku. SST. Kau adalah Fushi King? Bukan Fushi King. Aku sepupunya. Namaku Fang Huai. Jangan banyak omong. Pergi. Ah. Hahaha. Figurannya bagus ya. Jangan sentuh aku. Atau aku yang duluan. Baiklah, Kak. Hahaha. Lepaskan aku. Orang yang ingin diikat Fushi King adalah kamu. Mengapa akhirnya aku yang menanggung penderitaanmu? Mengapa Tuhan begitu tidak adil? Jika aku bisa keluar hidup-hidup, aku pasti akan membalas dendam padamu dengan kejam. Aku akan menginjak-injakmu. Berhenti. Ah. Ah, ah. Ah. Tidak apa-apa, aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku membunuh ayahmu. Kau menyelamatkanku lagi. Aku berhutang 2 nyawa padamu. Saatnya untuk membayar hutangku. Tidak perlu kalian menangkapku. Aku akan pergi sendiri. Dalam hidupku, aku kalah darimu dalam segala hal. Dengan susah payah, kupikir akhirnya aku akan menang sekali. Tapi ternyata aku tetap kalah telak. Bibi, sebenarnya kau tidak lebih buruk dariku. Mengapa kau menghabiskan setengah hidupmu untuk bertengkar dan berebut denganku? R. Tahan sebentar lagi. R. Dorong. 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 Ug. Segera lahir. Dorong. Ug. Kakak, tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Baiklah, aku tahu. Ah. Lahir. Ah. Seorang anak laki-laki. 3,4 kilogram. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, dokter. Lucu sekali. Kakak, dia sangat mirip denganmu. Benar. Kakak ipar datang. Shikyang, kau tidak apa-apa kan? Kau sudah bekerja keras. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan anakmu? Anakku ada di sana. Dia benar-benar mirip denganmu. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa. Terima kasih, dokter. Selamat. Anak ini mengalami banyak kesulitan sejak dalam kandungan. Sekarang dia sehat. Saya sudah sangat lega. Jangan tertawa. Itulah teknologi baru kami. Bioteknologi nano cerdas. Meskipun masih dalam tahap pengembangan awal. Tapi saya yakin dengan usaha kita bersama, teknologi ini pasti akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Kakak Shikialing. Sepanjang ini, kalau bukan karena bantuanmu, grup Fuji tidak mungkin berkembang sebaik ini. Semua ini berkatmu. Kau benar-benar telah bekerja keras. Terima kasih. Aku dan anak-anak sangat bangga padamu.
Ngomong-ngomong, Wei Wei bagaimana? Oh, dia sibuk mempersiapkan sidang skripsi. Dia sedang bersiap untuk melanjutkan studi doktoral. Bersiap untuk meneruskan jejak langkah ayahnya. Luar biasa. 那他 Jadi, 就是 bukankah dia akan menjadi adik tingkatku? Ya, aku percaya kita akan berusaha bersama. Baik itu ujian susulan atau keluarga kita. Akan semakin baik.